Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari grup 14 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yaitu kebocoran data customer pada Tokopedia. Nah, berikut adalah anggota dari kelompok kami. Ada Sinta, ada saya Jasmine, ada Karisa, ada Farah, dan juga ada Ruth. Nah, jadi ini company profile dari Tokopedia. Nah, siapa sih yang belum dengar Tokopedia? Tokopedia ini merupakan bisnis yang dia itu berbasis e-commerce dengan lebih dari 14 juta penjual terdaftar dan 99% kota terjangkau di Indonesia dengan lebih dari 638 juta produk terdaftar. Di sini tuh pendiri Tokopedia adalah William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada 17 Agustus 2009. Dan visi misinya untuk menciptakan ekosistem super dan juga misinya untuk meratakan ekonomi secara digital. Ya, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait pokok permasalahan yang sedang terjadi terkait kebocoran data yang pernah terjadi di Tokopedia. Nah, di sini ada beberapa berita, yaitu 91 juta data pengguna Tokopedia yang bocor masih bisa diunduh gratis di website. Langsung aja next-nya. Situs e-commerce Tokopedia dilaporkan mengalami usaha peretasan. Data pengguna telah diretas dan bocor di dunia maya. CISSREC Pratama Persada yang pertama mengungkapkan kebocoran 91 juta plus data pengguna Tokopedia. Data yang bocor itu termasuk nama pengguna, email, data diri, termasuk hobi, terus backgroundnya dari mana, dan kesukaan semua itu sama, passwordnya pun itu yang tersimpan di sebuah file database yang namanya PostgreSQL. Nah, Tokopedia itu gimana sih caranya Tokopedia langkahnya setelah tahu datanya kebocoran? Itu tuh Tokopedia bekerja sama dengan para mitra strategis antara lain Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara BSSN dalam rangka melakukan investigasi menyeluruh terkait siapa pelakunya sekaligus meningkatkan sistem keamanan untuk menjaga kepercayaan pengguna. Nah, yang pertama sendiri itu memastikan transparansi dengan menyampaikan data apa saja yang bocor kepada pengguna, update perkembangan penanganan kepada pengguna, melakukan upaya perbaikan sistem secara internal, lalu yang terakhir berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pihak berwenang terkait insiden kebocoran data tersebut. Nah, awalnya itu seseorang tuh kok bisa sampai ke expose di sosial media itu karena ada orang yang membeli data Tokopedia di dark web sebesar 5.000 US dollar. Next. Nah, setelah dijelasin nih apa aja yang dilanggar oleh Tokopedia, nah selanjutnya kita bahas apa aja sih aspek yang sebenarnya dilanggar oleh Tokopedia ini. Itu aspeknya ada empat. Yang pertama ada aspek hukum, etika, keamanan teknologi informasi, dan kepercayaan publik. Nah, di aspek hukum itu Tokopedia melanggar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem transaksi elektronik. Lalu dari aspek etika sendiri, Tokopedia itu dianggap tidak beretika karena telah merusak kepercayaan dari si konsumen. Lalu untuk aspek keamanan teknologi informasi, ini Tokopedia hacker itu berhasil mengakses data dari customer Tokopedia dari pihak internal perusahaan. Lalu untuk aspek kepercayaan publik, itu Tokopedia menurunkan reputasi perusahaan juga merusak kepercayaan publik terhadap penggunaan aplikasi dari Tokopedia sendiri. Next. Lalu setelah itu apa saja yang dilakukan oleh Tokopedia, yaitu strategi digital mereka tadi namanya sudah buruk, dan yang pertama dilakukan adalah mereka melakukan image restoration di mana mereka itu secara cepat setelah mengetahui adanya kebocoran itu langsung menjelaskan upaya-upaya nyata yang mereka lakukan dengan menyampaikan melalui surat terbuka yang langsung dikirimkan oleh CEO Tokopedia sendiri. Lalu yang kedua mereka mereka melakukan press release yaitu dilakukan oleh Nuraini Razak atau VP of Corporate Communication Tokopedia. Lalu yang ketiga mereka melakukan digital campaign, di mana yang pertama itu mereka menggencarkan Tokopedia Care mereka dengan mengedukasi pelanggan terkait sistem keamanan Tokopedia yang sekarang sudah memiliki fitur 2FA atau berbasis kode OTP, dan juga tetap melakukan diskon-diskon yang akan eh, mengembalikan rasa keinginan untuk kembali berbelanja di Tokopedia.
Next. Oke, dari permasalahan tadi kita bisa belajar tentang keamanan data. Yaitu menunjukkan di sini tuh ada kebocoran ini menunjukkan betapa pentingnya sistem untuk perlindungan data pelanggan, termasuk data pribadi yang yaitu informasi yang sensitif. Dan itu yang kedua dengan perbarui sistem. Ada apa tujuannya nanti sistem yang tidak diperbarui atau memiliki celah itu akan mendapatkan yang dapat dieksploitasi oleh peretas. Dan yang ketiga adanya respon cepat. Itu ada penanganan yang sangat cepat dan supaya itu tidak ada kelambatan dan bisa ada transparan untuk insiden yang segera dan membuat situasi menjadi lebih baik lagi itu nantinya. Jika penanganan dia cepat. Dan yang keempat, adanya kepercayaan konsumen. Sini insiden ini merusak reputasi dan kepercayaan konsumen. Pelanggan sangat sulit dibangun kembali dan semacam ini. Dan yang terakhir, kesiapan dalam menghadapi ancaman cyber. Dan adanya kebocoran ini harus bawahi bahwa perlunya kesiapan menghadapi ancaman cyber dengan memiliki tim keamanan dan prosedur tanggap darurat. Oke, jadi yang terakhir di sini dapat disimpulkan waktu 2020 Tokopedia itu mengalami peristiwa yang tercatat dalam sejarah e-commerce bahwa mereka itu terlibat dalam bocornya data pribadi lebih dari 91 juta dan informasi sensitif lainnya. Di sini Tokopedia itu telah melanggar 4 aspek, yaitu aspek hukum, aspek etika, aspek keamanan teknologi, informasi, dan aspek kepercayaan publik. Nah, hal ini menunjukkan adanya kelemahan sistem keamanan yang membawa dampak besar dan merugikan bagi banyak orang. Nah, dalam meminimalkan dampak negatif dari permasalahan ini, Tokopedia merespon secara cepat, memperkuat sistem keamanan, dan menjalankan kampanye pemasaran digital yang strategis, mencerminkan komitmen Tokopedia dalam menjaga kepercayaan pengguna dan meningkatkan keamanan platform. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.